Halo semuanya, kita dari kelompok 3. Kebenaran nih. Nama saya gila-gila. Nama saya Andini, absen 21. Nama saya Andika, nomor absen 3. Nama saya Gabe, nomor absen 20. Kita akan mempresentasikan tentang teks apa? Sama. Berita. Ya. Teks berita. Selamat menonton Bu Marta dan teman-teman. Bye. Nah, nomor 1. Apa yang dimaksud teks berita? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Apa saja ciri-ciri dari teks berita? Menyampaikan informasi berupa peristiwa atau kejadian secara faktual. Inti informasi berupa jawaban atas pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Objektif dan tidak ada opini dari penulisnya. 3. Bagaimana struktur penulisan teks deskripsi? 1. Judul berita. Judul merupakan idealis berita, artinya melalui judul itu sudah tersurat isi berita secara keseluruhan. Oleh karena itu judul dalam berita sering dinamakan headline, kepala berita. 2. Teras berita. Teras berita merupakan inti berita dalam dunia jurnalistik disebut ledan. Pada bagian ini berisi jawaban atas pernyataan apa, kapan, siapa, DLL. Untuk itu bagian ini yang akan dicari pembaca sebagian terpenting dalam berita. 3. Tubuh berita. Tubuh berita merupakan penjelasan atas teras berita. Pada bagian ini akan disajikan informasi lebih detail tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana peristiwa itu terjadi. 4. Kaki berita. Kaki berita biasanya hanya memuat informasi tambahan pada bagian ini. Biasanya berupa penegasan, bisa juga ajakan, namun isinya tidak mengurangi isi secara keseluruhan. 4. Jelaskan unsur kebahasaan teks berita dan berikan masing-masing contoh. 1. Menggunakan kata kerja perwarta atau verba. Kata kerja perwarta adalah kata kerja yang menunjukkan adanya suatu percakapan. Contoh, disampaikan oleh, laporan, tutur pungkas. 2. Menggunakan kata keterangan waktu lampau. Karena berita dibuat berdasarkan suatu kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi, penyajiannya menggunakan keterangan waktu lampau. Contoh, kemarin, tahun lalu, akhir-akhir ini. 3. Menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung artinya kutipan dari apa yang disampaikan oleh narasumber secara langsung. Contoh kutipan langsung. Ibu berkata, selalu gosok gigi sebelum tidur. Kutipan tidak langsung adalah perkataan narasumber yang diungkapkan kembali oleh penulis dengan bahasa sendiri. Contoh kutipan tidak langsung. Ibu bilang, aku harus selalu gosok gigi sebelum tidur. 4. Menggunakan bahasa baku, netral, dan adjektif. Bahasa yang digunakan dalam teks berita berupa
Bahasa juga dibuat singkat, padat, lugas, jelas, dan mendiati. Contoh bahasa baku: abjad, kata baku; abjad, kata tidak baku. Contoh bahasa netral: tidak menilai apapun dalam kondisi apapun. Contoh bahasa objektif: bulan mengorbit bumi. Paham belum? Andai. 5. Menggunakan makna denotatif. Untuk menghindari makna ambigu dan menimbulkan kesalahpahaman, bahasa dalam berita menggunakan makna denotatif, yaitu makna sebenarnya. Contoh: tangan kenaku terkilir. Reza membawa kambing hitam memilikinya berjalan-jalan. Yeay. Kambing hitam. Coblos nomor 5. Coba nomor 5. Hillary Claudia Lestari. PDI Perjuangan. Iya. Ada orang nih. Sekian dari Kelompok 3. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Coba nomor 5. Coba nomor 5, guys. Pulang.